Shalom Bapak Ibu Jemaat yang terkasih. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas, pasalnya yang ke-24, ayatnya yang ke-44 sampai 53. Injil Lukas pasalnya yang ke-24, ayat 44 sampai 53. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Bapak Ibu Jemaat yang terkasih, pada zaman dulu perihal memberi kabar menjadi hal yang cukup sulit, di mana seseorang jika mau memberikan kabar kepada orang lain harus menulis surat terlebih dahulu sebelum dikirimkan, kemudian diterima oleh sang penerima, dibaca, dibalas, dikirimkan lagi, kemudian diterima oleh si pengirim pertama tadi. Ada proses yang lebih lama yang dulu harus dirasakan oleh orang-orang. Akan tetapi di zaman sekarang, perihal memberi kabar menjadi hal yang sangat mudah, di mana tinggal beli kuota, isi pulsa, punya handphone, satu klik kita langsung dapat mengabarkan kabar yang sedang ada terjadi pada diri kita kepada orang lain. Begitu juga dengan menanyakan kabar orang lain. Hanya tinggal mengklik satu kali, kita langsung dengan mudahnya dapat mengetahui kabar orang lain atau dapat memberitahukan kabar kita kepada orang lain. Zaman berubah. Dulu yang sulit, harus prosesnya harus begitu lama, sekarang menjadi sangat mudah. Satu kali klik, semua langsung beres. Berita yang memecah belah dan segala macamnya bisa dengan mudah kita dapatkan melalui cara yang sama. Satu kali klik link, maka dengan mudah kita dapat membaca segala macam berita. Apalagi di situasi seperti sekarang ini, di mana kita wajib diam di rumah, kerja dari rumah, segala sesuatunya dibatasi, pertemuan dibatasi, perbincangan dibatasi, perkumpulan dibatasi, sehingga seringkali kita merasa bosan di rumah terus. Bosan ketemunya ini lagi, itu lagi. Bosan ngobrolnya sama ini, sama itu, sampai kehabisan bahan obrolan. Akhirnya kita menggunakan ini sebagai sahabat kita. Buka YouTube atau chattingan di WhatsApp. Buka sosial media, Facebook, Instagram, Twitter. Di sini dengan mudahnya kita dapat mengakses segala sesuatu kabar. Entah itu yang baik, entah itu yang buruk, entah itu yang benar, entah itu yang tidak benar. Semuanya dapat dengan mudah kita akses hanya dengan satu perangkat handphone ini, beserta kuota dan pulsanya. Dan dalam situasi seperti ini Bapak Ibu,
kabar hoax, kabar yang tidak benar akan lebih mudah masuk ke dalam lingkup masyarakat karena orang-orang setiap hari, hampir setiap waktu pegangnya hanya handphone saja. Kemudian akhirnya kabar-kabar inilah yang tersebar di masyarakat kemudian dipercayai oleh orang-orang. Dalam Lukas 24 ayat yang ke-47 sampai 49 di situ dikatakan bahwa sebelum Yesus naik ke surga, ia mengatakan kepada murid-muridnya bahwa merekalah saksinya, di mana mereka harus meneruskan karya pelayanan kasihnya di dunia. Dan juga Yesus mengatakan bahwa ia mengirimkan Roh yang akan membimbing mereka untuk melakukan segenap tugas dan tanggung jawab mereka, mempersaksikan Kristus di dalam kehidupan mereka, memberitakan kabar baik kepada dunia. Dan Bapak Ibu Jemaat yang terkasih, bukankah saat ini kita adalah para penerus daripada murid-muridnya yang ditugaskan untuk menjadi saksi-saksinya yang memberitakan kabar baik untuk dunia? Sebagai para pengikut Kristus, tugas kita ialah menjadi saksi, di mana kita mempersaksikan kehidupan Kristus, kematiannya, kebangkitannya, hingga kenaikannya ke surga. Dan kita juga menantikan penyertaan Allah di dalam Roh-Nya yang senantiasa membimbing kita, memampukan kita agar kita dapat melakukan segenap tugas kita untuk mempersaksikan Kristus di dalam kehidupan, mempersaksikan kabar baik, Injil yang ada di dalam kehidupan kita. Lalu Bapak Ibu, di tengah-tengah situasi seperti saat ini, bagaimana caranya kita mempersaksikan kabar baik, Injil tentang pelayanan Kristus, cinta kasihnya di dunia, jika kita sendiri terpengaruh dengan berita-berita bohong yang beredar di masyarakat? Bagaimana caranya kita dapat mempersaksikan kasihnya di dalam kehidupan kita jika kita ikut-ikutan menyebar berita yang tidak baik? Untuk itu Bapak Ibu Jemaat yang terkasih, jangan kita asal di dalam memilih berita, tetapi kiranya kita dapat pintar-pintar di dalam menyaring dan memilih berita yang kita terima, sehingga kita tidak meneruskan berita-berita bohong ataupun hoax kepada orang lain. Untuk itu kita juga meminta tuntunan kuat kuasa Roh Kudus agar kita diberikan hikmat untuk melihat mana yang benar dan yang mana yang tidak benar, dan agar apa yang kita bagikan di dalam setiap kehidupan kita itu menyatakan kabar baik ataupun Injil, pelayanan Kristus, cinta kasihnya dalam kehidupan kita, di dalam setiap yang kita bagikan, di dalam setiap perilaku dan juga sikap keseharian kita. Kiranya itu bisa menjadi saksi, kita dapat mempersaksikan kasih dan cinta Kristus di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Jemaat yang terkasih, selamat menghayati kenaikan Kristus ke surga. Kiranya kita dapat menjadi para saksi Kristus yang senantiasa mempersaksikan cinta kasihnya di dalam kehidupan kita, di dalam setiap berita Injil yang senantiasa kita bagikan bagi orang lain, dalam sikap dan juga perilaku kehidupan kita. Kiranya Roh Kudus yang senantiasa memberikan kita kekuatan dan juga pengharapan agar kita dapat melalui setiap situasi dan kondisi saat ini dengan terus berpengharapan kepada Tuhan. Tuhan Yesus senantiasa menyertai dan juga memberkati kita semua. Amin.